Chelsea sekali lagi membuktikan dirinya sebagai klub terbaik di Eropa dengan keluar sebagai juara Liga Champions. Walaupun jadi salah satu klub terkuat, tapi Chelsea pernah mendatangkan sejumlah pemain secara mengejutkan. Cetak gol coba merangkumnya sebagai berikut. Papy Djilobodji. Untuk mengawali ulasan kali ini ada bek tengah asal Senegal yakni Papy Djilobodji. Djilobodji didatangkan dari FC Nantes pada musim 2015 yang lalu dengan mahar 3,5 juta euro atau sekitar 60 miliar rupiah. Djilobodji sendiri adalah nama yang sangat asing di telinga pendukung Chelsea karena dia cuma memperkuat klub-klub papan bawah seperti Salom, Stade Moussi, dan FC Nantes. Sebelumnya Chelsea memang sedang gencar-gencarnya memburu John Stones dari Everton. Mereka bahkan sudah menyodorkan 35 juta euro, akan tetapi The Toffees nggak mau melepasnya. Hasilnya Chelsea yang saat itu masih ditukangi oleh Jose Mourinho mencari opsi alternatif untuk menggantikan John Stones. Hal itulah yang membuka jalan Djilobodji untuk menuju Stamford Bridge. Sayangnya nasib Djilobodji di kota London nggak seindah yang dia bayangkan. Dia cuma dikasih kesempatan bermain selama 59 detik oleh Jose Mourinho. Saat itu Djilobodji dimainkan pada laga putaran ketiga Piala FA melawan Walsall. Dia turun menggantikan Rafael Falcao ketika pertandingan memasuki masa injury time. Berikutnya Chelsea sempat meminjamkan Djilobodji ke Werder Bremen selama setengah musim. Dan akhirnya menjualnya ke Sunderland seharga 9,5 juta euro atau sekitar 165 miliar rupiah. Untungnya Chelsea untung dalam pembelanjaan ini. Loic Remy. Berikutnya ada striker asal Prancis yakni Loic Remy. Bomber kelahiran tahun 1987 ini didatangkan ke Stamford Bridge pada tahun 2014 yang lalu. Saat itu Remy diboyong dari Queen's Park Rangers seharga 13 juta euro atau sekitar 225 miliar rupiah. Remy sendiri bukan pemain yang minim pengalaman. Remy berlatih di Akademi Lyon dan menembus tim utama pada tahun 2006. Berikutnya Remy memperkuat sejumlah klub seperti Lens, Nice, Marseille, Newcastle United, dan QPR. Selain berkarir cukup panjang di level klub, Remy juga punya catatan apik di timnas Prancis. Sampai tahun 2014, Remy sudah meraih 31 caps dan menyumbangkan 7 gol. Walaupun namanya sudah lumayan familiar, tapi kedatangan Remy ke klub The Blues tentu mengejutkan publik sepak bola. Alasannya Remy bergabung di detik-detik penutupan jendela transfer. Selain datang di waktu yang krusial, Chelsea sebenarnya sudah mendapatkan Diego Costa dari Atletico Madrid. The Blues merekrut bintang asal Spanyol tersebut seharga 38 juta euro. Datang sebagai pengganti Fernando Torres, Remy nyatanya gagal tampil bersinar. Remy cuma diturunkan 9 kali sebagai starter dan cuma catatkan total 47 laga sebelum pindah ke Las Palmas. Alexandre Pato. Selanjutnya ada bintang asal Brazil yakni Alexandre Pato. Bomber yang punya tinggi badan 180 cm ini bergabung dengan Chelsea pada tahun 2016 yang lalu. Sebelumnya, Pato menjalani masa keemasannya ketika masih memperkuat AC Milan. Saat itu, Pato mencatatkan 117 pertandingan Serie A dengan mencetak 51 gol. Pada musim 2008-2009, Pato bahkan jadi top skor Serie A dengan mencetak hingga 18 gol. Hebatnya saat itu, Pato belum genap berumur 20 tahun. Sayangnya, Pato mengalami rangkaian cedera yang membuat karirnya jadi meredup. Hasilnya, Pato tersingkir dari skuad Rossoneri dan memaksanya untuk kembali ke Brazil. Setelah jalani beberapa musim bersama Corinthians dan Sao Paulo, Pato kembali ke London untuk memperkuat Chelsea. Saat itu, Pato bergabung dengan status pinjaman dari Sao Paulo. Kedatangan Pato ke Stamford Bridge tentu mengejutkan berbagai publik sepak bola, khususnya fans Chelsea. Banyak yang menilai kalau karir Pato di benua biru sudah habis. Benar saja, Pato menuai kegagalan besar bersama si biru. 4 bulan di Stamford Bridge, Pato cuma memainkan 2 laga dan mencetak 1 gol saja. Danny Drinkwater. Kemudian ada gelandang tengah asal Inggris yakni Danny Drinkwater. Pemain kelahiran kota Manchester ini bergabung dengan Chelsea pada tahun 2017 yang lalu. Sebagai pemain kelahiran Manchester, Danny Drinkwater mengawali karir dengan bergabung ke Akademi Manchester United. Berikutnya, Danny berhasil menembus skuad utama pada tahun 2008 yang lalu. Sayangnya, Danny Drinkwater gagal bersinar di Old Trafford.
Dia lebih sering dipinjamkan ke klub-klub Inggris lainnya seperti Huddersfield, Cardiff, Watford, dan Barnsley. Akhirnya, Drinkwater pindah ke Leicester City dengan mahar 900.000 euro atau sekitar 15 miliar rupiah saja. Menariknya, Drinkwater justru bersinar bersama klub yang berjuluk The Fox tersebut. Memperkuat Leicester City selama 5 musim, Drinkwater sukses mencatatkan total 218 laga. Dalam catatan panjang tersebut, Danny Drinkwater juga sumbangkan 15 gol dan 23 assist. Danny Drinkwater bahkan tergabung dalam skuad The Fox yang sukses juarai Premier League musim 2015-2016. Atas penampilan apiknya tersebut, Drinkwater diboyong ke London untuk memperkuat Chelsea. Kehadiran Drinkwater ke Stamford Bridge juga mengagetkan berbagai pihak. Alasannya, Drinkwater masih dianggap belum pantas membela Chelsea. Selain itu, Chelsea juga sudah mendapatkan jasa N'Golo Kante yang juga berasal dari Leicester City. Apalagi Chelsea juga masih punya gelandang-gelandang berbakat seperti Cesc Fabregas dan Timo Bakayoko. The Blues juga baru mendatangkan Ross Barkley pada paruh musim sebelumnya. Hasilnya sudah bisa ditebak, Drinkwater kesulitan bersaing dan mendapatkan jumlah penampilan yang sedikit. Selama berseragam The Blues, Drinkwater cuma mencatatkan total 23 pertandingan di berbagai kompetisi. Baba Rahman. Nama terakhir dalam daftar ini ada pemain bertahan asal Ghana yakni Baba Rahman. Pemain bernama lengkap Abdul Rahman Baba ini bergabung dengan Chelsea pada tahun 2015 yang lalu. Saat itu Baba didatangkan dari Augsburg dengan harga 25 juta euro atau sekitar 446 miliar rupiah. Baba diboyong oleh pelatih Jose Mourinho untuk gantikan Filipe Luis yang pulang ke Atletico Madrid. Pembelian Baba juga jadi pembelian yang menggemparkan. Waktu itu Baba direkrut secara mendadak setelah Chelsea gagal mendapatkan John Stones dan Rafael Varane. Baba sebenarnya tampil apik di musim perdananya. Dia mencatatkan 15 laga di sepanjang kompetisi Premier League. Sayang saat itu Chelsea terpuruk di papan tengah klasemen. Chelsea pun memecat Jose Mourinho dari kursi kepelatihan dan menggantikannya dengan Guus Hiddink. Di bawah asuhan Guus Hiddink, Baba mulai kehilangan menit bermain. Pemain kelahiran tahun 1994 ini mulai sering dimainkan sebagai pemain pengganti di babak kedua. Posisi Baba Rahman semakin sulit ketika Antonio Conte datang menggantikan Guus Hiddink. Hasilnya, Conte meminjamkan Baba ke Schalke selama 1 musim. Karir Baba di Stamford Bridge mulai menemui ajalnya ketika Baba mengalami cedera setelah memperkuat Ghana di Piala Afrika. Benar saja, Conte meracik formasi terbaiknya dengan menggunakan skema 3-4-3. Di posisi yang biasa ditempati Baba, Conte menjadikan Marcos Alonso sebagai pilihan utamanya. Hal tersebut membuat Baba dipinjamkan ke klub-klub lain seperti Reims, Mallorca, dan Salonika. Baba bahkan sering disebut sebagai pemain pinjaman abadi dari Chelsea. Itulah sejumlah pembelian kaget yang pernah dilakukan oleh Chelsea. Dalam pembelian ini, siapakah pembelian terburuk menurutmu? Coba tulis jawabannya di kolom di bawah ini.